أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Bismillah, alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, BCA Islamic Center Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Mudah-mudahan bacaan kita ini termasuk yaitu haqqo tilawatih, yaitu bacaan Al-Quran yang sesungguhnya. Selain kita membaca dengan tartil, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang ada, dan kita memahami kandungan yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 55 ini. Dengan harapan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan setiap hari dengan hati kita yang bersih, dengan hati kita yang tulus, dengan ikhlas, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita supaya doa-doa kita dikabulkan, maka kita harus mengikuti perintah-perintahnya Allah yang baik-baik kita laksanakan, kemudian kita menghindarkan menjauhi hal-hal yang keji, yang mungkar, kita jauhi. Insya Allah dengan menaati Allah seperti itu, dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Tentang urusan dunia dan isinya, namanya dunia hasanah, juga kita memohon kepada Allah akhirat hasanah, dan kita juga memohon agar kita terhindar dari api neraka. Itu yang paling penting, namanya doa sapu jagat yang sudah kita lihat kemarin, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Minta tolong surat Al-Baqarah ayat 186. Pak Yani, silahkan dibacakan artinya yang keras. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Jadi
kita harus punya keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sehingga dengan demikian, maka pada saat kita berdoa kepada Allah, maka kita hakul yakin doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dibuka surat 40 ayat 60. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenalkan bagimu sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya, jadi sekali lagi yang di Al-Baqarah 186 tadi, supaya kita menaati Allah atas perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan di surat 40 itu apa tadi? Allah akan memperkenalkan doa kita, tapi kita tidak boleh apa tadi? Apa Pak tadi? Sombong. Iya. Itu surat 40 ayat 60. Mari kita sambungkan di ayat 55 surat Al-A'raf yang kita kaji pada malam hari ini. Ayat ini mengandung etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah munajat antara hamba dengan Tuhannya untuk menyampaikan sesuatu permintaan agar Allah berkenan mengabulkannya. Maka berdoa kepada Allah hendaknya dengan penuh kerendahan hati, dengan betul-betul khusyuk dan berserah diri. Kemudian berdoa itu disampaikan dengan suara lunak dan lembut yang keluar dari hati sanubari yang bersih. Berdoa dengan suara yang keras menghilangkan kekhusyuan dan mungkin menjerumus kepada riya dan pengaruh-pengaruh lainnya, dan dapat mengakibatkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak harus dengan suara yang keras, sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata ketika kami bersama-sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dalam perjalanan terdengarlah orang-orang membaca takbir dengan suara yang keras. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah dirimu, jangan bersuara keras, karena kamu tidak menyeru kepada yang peka dan yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Allah yang Maha mendengar lagi dekat, dan Dia selalu beserta kamu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Bersuara keras dalam berdoa bisa mengganggu orang, lebih-lebih orang yang sedang beribadah, baik dalam masjid atau di tempat-tempat beribadah yang lain, kecuali yang dibolehkan dengan suara keras seperti talbiyah dalam musim haji dan membaca takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan suara lembut. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Surat Maryam ayat 3. Kemudian ayat ini ditutup dengan peringatan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya dilarang melampaui batas dalam segala hal, termasuk berdoa. Tiap-tiap sesuatu sudah ditentukan batasnya
yang harus diperhatikan, jangan sampai dilampaui. Bersuara keras dan berlebih-lebihan dalam berdoa termasuk melampaui batas. Allah tidak menyukainya, termasuk juga melampaui batas dalam berdoa meminta sesuatu yang mustahil adanya menurut syara ataupun akal, seperti seseorang meminta agar dia menjadi kaya tetapi tidak mau berusaha, atau seorang menginginkan agar dosanya diampuni tetapi dia masih terus bergelimang berbuat dosa, dan lain-lainnya. Loh Pak, ini namanya apa Pak? Yang duit itu loh Pak, doa apa? Usaha apa? Ikhtiar, tawakal ya Pak ya. Jadi harus dilakukan. Tidak boleh orang pengen kaya tapi tidak mau bekerja. Kemudian ingin dapat ilmu tapi tidak mau mencari ilmu. Itu enggak boleh. Berdoa seperti itu namanya ingin mengubah sunnatullah yang mustahil terjadinya. Allah berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Fatir ayat 43. Berdoa dihadapkan kepada selain Allah atau dengan memakai perantara atau wasilah orang yang sudah mati adalah melampaui batas yang sangat tercela. Loh Pak, kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Justru kita kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kita mendoakannya ya Pak. Jadi kita mendoakan mereka semua begitu. Nah, setelah itu kita mendoakan, maka para malaikat yang ada di sekeliling kita, ya, para malaikat yang ada di sekeliling kita juga mendoakan kita. Siapa yang rajin mendoakan orang lain, maka akan didoakan orang lain, ya. Berdoa itu hanya dihadapkan kepada Allah, tidak boleh menyimpang kepada yang lain. Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adab-Nya. Sungguh adab Tuhan itu sesuatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Mintalah kepada Allah wasilah untukku." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wasilah itu?" Rasulullah menjawab, "Dekat dengan Allah Azza wa Jalla." Kemudian Rasulullah membaca ayat, "Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah?" Riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Mardawaih. Nah,
Coba sekarang lihat Pak, dalam surat kelima Pak, ayat 35 Pak. Surat kelima ayat 35. Ada yang sudah ketemu? Pak Iksan? Baca yang keras Pak Iksan. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah. Ulang lagi coba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, jadi disuruh bertakwa pertama ya Pak ya. Bertakwalah, nomor 2 disuruh apa? Mencari wasilah. Lah wasilah tadi apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi wasilah yang dibenarkan ya Pak. Seperti bersedekah. Itu termasuk wasilah. Ya, termasuk berzikir ya Pak. Membaca Al-Quran. Termasuk beramal soleh. Coba yang jenengan baca tadi. Buka surat berapa yang kita baca tadi? Al-Mujadilah kan? Nah, coba surat 58 ya tadi yang ayatnya ayat 12. Ya coba ayat 12 Pak. Minta tolong Pak. 12 sama 13 Pak. Iya, yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi sedekah itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang 13-nya. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ya, termasuk terakhir Pak Yani surat 8 ayat 11. Surat ke-8 ayat 11. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi keterangan darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Ya, mudah-mudahan ya tidur kita, kantuk kita, istirahat kita itu untuk memulihkan tenaga kita. Ya, hati-hati pokoknya makan, minum yang bergizi ya. Terus usahakan jangan melampaui batas. Apapun yang melampaui batas itu Allah tidak senang ya. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun, Allah akan mengampunkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.